Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sepodius Gulo. Saya dari Universitas Maputra, jurusan Teknik Informatika semester 4. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari e-commerce dan keuntungan dalam masyarakat seperti apa. Bagian dari e-commerce ini adalah satu, brick and mortar dan clay and mortar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang namanya brick and mortar dan clay and mortar. Keuntungan clay and mortar dibandingkan brick and mortar adalah satu, biaya yang rendah. Penghematan biaya dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk biaya pekerja, investor, marketing, promosi, dan distribusi. Penghematan biaya pekerja dapat dilihat dari berkurangnya aktivitas-aktivitas seperti pencarian informasi produk, pengisian formulir pemesanan, serta pelayanan teknis kepada customer yang bisa dilakukan oleh pekerja. Penghematan inventory karena bisa menghindari terjadinya penyimpanan stok barang yang jarang dibeli oleh customer pada outlet atau tempat penjualan lokal. Penghematan biaya marketing dan promosi karena setiap informasi, produk, dan pelayanan dapat dilakukan lewat internet. Penghematan distribusi dapat dilakukan dengan menggunakan outlet tempat penjualan fisik yang merupakan cabang dari perusahaan untuk sebagai tempat pengambilan atau tempat pengiriman barang. Adanya nilai tambah dalam pelayanan dengan menggunakan click and mortar, maka dapat memberi layanan informasi secara online tentang produk-produk yang diperlukan customer. Selain itu, juga dapat membantu customer dalam pemesanan produk ataupun layanan relevasi secara online tanpa harus datang ke tempat transaksi. Peningkatan kepercayaan terhadap perusahaan ini dikarenakan adanya perusahaan resiko-resiko dalam transaksi. Misalnya, untuk pembeli barang, maka disediakan tempat di mana barang yang dibeli dapat dikembalikan atau tempat pengaduan yang terdaftar. Perusahaan yang memberikan layanan akses lewat internet juga akan sebisanya memberikan kepercayaan kepada customer dengan memberi pelayanan yang terbaik, sehingga kepercayaan antar pembeli dan penjual dapat meningkat. Peningkatan pemasaran produk baik secara geografis maupun pangsa pasar dengan pelayanan online, maka tentunya pembeli dari manapun yang memiliki akses internet dapat melakukan pembeli atau transaksi dengan penjual yang posisinya mungkin berbeda negara atau benua sekalipun. Atau semisalnya seorang customer berpindah tempat, maka tempat dapat dilakukan transaksi. Selain itu, juga dapat memampukan perusahaan untuk menawarkan produk-produk yang mungkin tidak ada stok secara langsung. Selain itu, juga perusahaan dapat mendapatkan informasi mengenai customer yang mungkin tidak dapat dari penjual tradisional. Oke, teman-teman, ada pun kelemahan atau kerugian kita yang kita hadapi dalam situs click and mortar ini. Yang pertama adalah mungkin dalam penyediaan barang atau stok membutuhkan biaya pergudangan mungkin yang sedikit menculang tinggi. Dan selain itu, biaya untuk pengiriman mungkin kita yang menyediakannya. Selain itu, pengiriman mungkin tidak tepat waktu, selalu mengontrol situs kita itu tersebut supaya situs kita itu dapat terkontrol dengan baik. Oke, sekarang kita beralih pada brick and mortar. Brick and mortar adalah sebuah sistem bisnis di mana terdapat lokasi fisik seperti toko retail, dealer, dan sejenisnya yang dapat dikunjungi langsung oleh konsumen. Sehingga terjadi transaksi yaitu memilih, membeli, dan mendapat barang yang diinginkan secara langsung. Sistem ini dianut oleh perusahaan-perusahaan tradisional atau zaman dulu
yang belum mengenal aplikasi online, aplikasi bisnis online. Di era sekarang ini sudah sangat jarang ada perusahaan besar yang hanya menggunakan sistem ini, karena teknologi yang semakin canggih dan para konsumen ingin hal yang instan dengan menggunakan transaksi secara online. Untuk beberapa konsumen yang menyukai bisnis langsung pasti menyukai sistem ini karena dapat memilih barang secara langsung dan mendapat pelayanan oleh si penjual secara langsung. Konsumen dapat bertanya mengenai produk yang ingin dibeli dan cara menggunakan secara detail, sehingga konsumen dapat puas dengan produk yang mereka beli. Biasanya generasi baby menyukai sistem face to face. Ini karena mereka terbiasa dengan melakukan browser, demonstrasi produk atau layanan, terutama saat membeli teknologi baru. Namun karena zaman terus semakin berkembang dan maju, teknologi di dunia sistem seperti ini dianggap kuno dan tidak praktis lagi, maka beralihlah ke bisnis online. Beberapa alasan yang dianggap sebagai kekurangan brick and mortar yaitu kekurangannya sebagai berikut. Pada orang sibuk yang tidak memiliki waktu untuk membeli apa yang diinginkan, sistem ini sungguh merepotkan dan membuang-buang waktu. Sama halnya dengan macetnya lalu lintas yang membuat orang malas keluar untuk membeli barang. Sedangkan dengan metode online dengan mudah dan praktis, secara tidak membuang-buang waktu, hanya mengetik apa yang diinginkan, maka barang yang datang dan membayar melalui transfer atau cash online delivery. Beberapa barang lebih mahal di toko dibandingkan di online store. Mengapa? Karena kas yang dikeluarkan pada toko lebih besar. Mereka harus menyewa toko, menggaji karyawan yang menjaga toko, membayar listrik. Tapi online store, mereka hanya perlu membayar karyawan yang menghandle web atau dikenal sebagai admin dan biaya kuota internet. Pada online store seperti Amazon.com, Tokopedia, Lazada, dan lainnya, terdapat banyak tawaran produk tidak dengan toko karena terbatasnya ruang yang hanya dapat menyediakan sedikit produk. Terdapat banyak perusahaan besar dan telah berdiri cukup lama merubah sistem mereka dari brick and mortar menjadi memilih sistem online store. Banyak juga yang menggunakan click and mortar, yaitu gabungan antara kedua sistem di atas. Jadi konsumen membeli produk melalui online store dan mengambil barangnya di offline store. Seperti contoh nyata perusahaan Staples, yaitu retail peralatan kantor yang merubah sistemnya karena penjualannya dalam 5 tahun lebih terlalu flat dan sedikit menurun. Perusahaan sadar bahwa semakin sedikit orang berbelanja langsung ke toko, maka perusahaan mendorong dengan online. Oke teman-teman, kesimpulan pada pembahasan kita pada hari ini adalah click and mortar lebih efektif dibanding brick and mortar. Gimana? Kenapa? Karena click and mortar melayani secara online dan offline. Sedangkan brick and mortar hanya melayani secara offline, secara tatap muka, secara langsung. Oke teman-teman, demikian saja yang saya sampaikan, dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Rinto Rantayaron Eskomenkom, yang telah memberikan waktu dan membimbing kami dalam sepanjang pelajaran ini. Dan mungkin banyak kesalahan kata atau bicara saya yang mungkin kurang jelas, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.